Petualangan kita dimulai dari sebuah kota kecil bernama Willowbrook. Willowbrook adalah sebuah kota yang cukup indah, cukup berkembang, yang di tengah-tengahnya terdapat sungai yang mengalir. Sungai yang begitu dingin dan jernih. Dan juga dari kejauhan kita bisa melihat sebuah gunung salju yang berwarna kebiruan. Terus kameranya jalan nih, menuju ke sebuah bangunan yang di luarnya ada gambar ikan dari emas. Lalu pintunya besar dan tebal, dan saat pintu itu terbuka, banyak meja-meja, dan ada beberapa meja yang berisi orang, ada yang lagi main dadu, ada yang lagi minum-minum, tertawa terbahak-bahak, dan di ujung sana ada sebuah bar dan beberapa orang yang sedang ngelapin gelas, lagi serve minuman. Bisa terdengar tuh suara orang tertawa, suara dadu yang beradu dan sebagainya. Nah, di sebelah kiri kita melihat ada sebuah pintu lagi. Saat pintu itu dibuka, terdapat sebuah meja di mana di ujung meja sebelah sana ada sosok seorang kakek-kakek membawa gulungan-gulungan kertas. Dan duduk di meja itu ada beberapa orang yang membawa beberapa senjata, dan ada yang membawa memakai baju zirah dan lain sebagainya. Lalu sosok pria tua ini yang membawa kertas-kertas ini mulai berbicara. Akhirnya kalian semua sudah aku tunggu-tunggu dari tadi. Aku sudah perjalanan jauh dari kotaku ke sini untuk mencari orang-orang yang bisa membantuku. Seperti kalian tahu, namaku adalah Profesor Elara. Dan kalian di sini adalah untuk membantuku. Ini ada sesuatu yang sangat penting, dan saya melihat kalian ini agak ragu sebetulnya. Apakah kalian bisa menjalankan tugas ini? Sambil Profesor Elara berbicara kepada 4 orang yang duduk di meja, dia meminta masing-masing memperkenalkan diri. Mulai dari... Nama saya Rael, dan saya diutus ke sini untuk membantu Profesor Elara. Oke. Kenapa topeng? Ini adalah sebagai bentuk penyembahan kepada deity saya, Tuhan saya. Jadi jangan diminta untuk dibuka. Oke, boleh. Kamu siapa? Grok Bambrok. Grok Bambrok. Nama macam apa itu? Itu nama yang diserahkan oleh ibu saya. Ketika ibu saya melahirkan, dia langsung tertidur. Lalu bapak saya nanya, mau dikasih nama apa anak ini? Ibu saya ngorok, Grok Bambrok. Profesor Elara melihat Grok Bambrok ini membawa gitar. Padahal dia nggak bisa main gitar. Dia jagonya flute yang disimpan di celananya dia. Oke. Kenapa dia bawa gitar? Kenapa dia bawa gitar? Dan bukan flute. Kenapa? Karena cewek-cewek lebih suka gitar. Alasan itu, flute nggak bisa digenggam. Tapi Grok Bambrok akhirnya berkata kepada Profesor Elara, Prof, sebelum orang tua saya mati di hutan hari itu, orang tua saya berpesan, cari Profesor Elara dan bantu dia. Untuk itulah saya berada di sini, Prof. Berarti orang tuamu mengenaliku? Ya! Betul! Prof! Teman ya? Teman, Prof mungkin lupa. Siapa namanya? Greg Bambrek. Oke, selanjutnya silakan. Ya, saya adalah anak dari kerajaan kota sebelah. Dan saya di sini karena saya malas belajar.
Karena orang tua saya itu terlalu sangat ketat, ingin menjadikan saya menjadi wizard. Tapi saya tidak mau. Dan akhirnya saya memilih jalan pintas. Gimana caranya supaya bisa magic tapi nggak bisa tanpa harus belajar. Saya datang ke sebuah tempat gelap di atas pegunungan, lalu tiba-tiba datang alien. Terlalu simpel. Kaget. Kaget, ada alien. Kaget. Kaget. Tiba-tiba datang alien. Kaget sih memang. Lumayan kaget sih itu. Lalu gue panggil saja, alien! Mau. Saya meminta kepada alien, apakah bisa saya menjadi pintar dalam berpikir, dalam menggunakan skill saya tanpa harus belajar? Lalu dia bilang, bisa. Tapi ada satu syarat. Kalau sudah saya kasih, kamu harus membantu Profesor L. Siapa namanya? Dan dari alien itu, dan akhirnya saya bisa ada di baris ini bersama 4 orang yang ada di sini, Prof. Tunggu. Berarti alien itu kenal juga dengan saya? Ya mungkin Prof itu dulu waktu semasa muda datang ke tempat yang sama dan meminta permintaan yang sama bahwa suatu saat bakal ada seorang anak raja yang bisa membantu Profesor Sarah itu. Oh, oke. Jadi orang tuanya kenal dengan aku. Iya. Alien itu juga kenal. Siapa sih yang nggak kenal sama guru vokal? Siapa namamu, anak muda? Nama saya Marcus Smart. Pakai C, Marcus. Bisa dipanggil Encus. Encus. Iya. Brok Bambrok, Rahel Encus. Iya. Oke. Bagaimana dengan kau? Kau terlihat cukup besar. Ya. Perkenalkan Prof, nama saya adalah Drex the Slayer. Biasa dipanggil The. Saya dari pasar kerajaan sebelah. Saya hanyalah masyarakat biasa, cuman saya terlahir di dunia ini langsung dibuang oleh orang tua saya. Dan saya tumbuh besar sendiri di pasar dengan kekerasan-kekerasan yang saya alami. Dan akhirnya saya berusaha bagaimana caranya untuk bertahan hidup di pasar dengan kerasnya itu. Sampai di mana saya memiliki kekuatan-kekuatan fisik yang saya latih secara pribadi tanpa personal trainer. Saya datang ke sini, saya mendapatkan kabar dan berita dari para pedagang-pedagang di sekitar. Katanya kalau Profesor butuh bantuan dan saya merasa ini saatnya saya turun untuk membantu orang yang membutuhkan kekuatan saya. Tunggu. Betul jawabannya. Pedagang itu kenal juga dengan saya. Ini adalah sesuatu yang cukup menggembirakan bagiku. Karena kelihatannya ya kalian cukup capable untuk menjalankan misi ini. Tapi ini misi yang sangat berbahaya. Oke. Makanya kita bertemu di tempat ini. Walaupun di luar rame, tapi tempat ini ditutup supaya tidak ada yang mendengar. Ini sangat rahasia. Kalian tahu, di kota ini, di ujung ada sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya. Konon katanya, terdapat aktivitas-aktivitas kultus yang sangat, mencurigakan. Dan saya perlu kalian untuk mengambil sebuah buku diari dari dalam rumah itu. Itu saja sebetulnya misinya. Apa isi buku diarinya itu, Profesor? Itu bukanlah sesuatu yang perlu kau tahu. Tapi gue bisa percaya sama Prof ini. Karena gue diberikan gift ilmu sama alien, karena alien itu bisa menolong saya untuk mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Dan menurut gue di hari itu pasti ada sejarahnya. Jadi menurut gue kita harus membantu Profesor ini. Baik, saya setuju. Lalu Profesor, apa sih bayaran kalau kita berhasil mengambil buku itu? Sebetulnya jujur saja, saya bukan orang kaya. Jadi saya hanya bisa menawarkan masing-masing 10 gold jika kalian berhasil mendapatkan buku diari ini. Bagaimana ditambahin 5 untuk saya? Tambahin itu. Iya. Dia tidak setuju, dia marah-marah. Apa-apaan nih, kalau misalkan kamu tambah 5, semuanya tambah 5 dong.
Lah, nggak bisa gitu dong. Kan sesuai kemauan gua kalau lu mau ngomong sama profesor. Bagaimana Prof untuk mengambil jalan tengahnya? Ya, upaya kalian mengintimidasi aku tidak akan berhasil. Aku sudah cukup berpengalaman dalam seperti ini. Aku rasa 10 gol saja cukup untuk ya orang-orang yang tidak berpengalaman seperti kalian. Bambrok bilang ke semuanya. Berapa ini? Kenapa sih bro, bro? Kenapa sih bro? Kita terima saja pekerjaannya. Kenapa? Karena 10 gold itu berarti buat kita. Nggak usah ditawar-tawar, mending kita pergi sekarang. Boleh, kalau emang itu mau bro. Drake setuju? Deh. Setuju. Enggak konsisten. Prof, apa ada tahu jalannya di mana? Bagaimana Prof? Supaya kita tidak nyasar. Iya, mungkin ada Bisa peta pulang. atau clue? Rumahnya. Kalian keluar dari bar ini, lalu berjalan ke selatan. Di ujung kota ini ada satu rumah besar, yang mana pagar beton yang tinggi, yang di depannya ada hiasan ukiran-ukiran naga. Itu rumahnya. Oke. Masuk ke dalam dan cari buku Buku diary. Oke, siap. Kita berangkat. Kita berangkat. Ingat, kalian bisa saja mati. Dan jika kalian mati, jangan salahkan aku. Tenang saja Prof, kita tidak akan mati di sini. Betul, Prof. Saya sudah punya ilmu dari alien. Saya adalah orang yang paling kuat Prof. Mari kita jalan teman-teman. Oke, kamu paling depan. Oh iya, kamu kan yang paling gede. Ya. Iya. Kamu jalan paling depan, Kamu yang paling depan. kamu jalan yang kedua, Oke. kamu jalan yang ketiga. Lah kamu? Oke. Main sulit.